Korea Selatan membongkar jaringan pengeras suara di perbatasan Korea Selatan, Korea Utara. Pembongkaran ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, selama ini musik keras yang diputar lewat pengeras suara menjadi alat propaganda dan konfrontasi. Lalu, apa alasan Korsel membongkar pengeras suara yang mirip sound horeg di Indonesia ini? Pembongkaran itu dilakukan militer Korea Selatan pada Senin 4 Agustus 2025 di perbatasan Korsel-Korut. Selama ini melalui perangkat jumbo itu, Korsel memutar lagu-lagu K-pop, siaran berita, dan aneka propaganda. Dalam konferensi pers Senin, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Lee Kyung-ho di Seoul mengungkapkan alasan dibalik pembongkaran pengeras suara ini. 우리 군은 오늘부터 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. Pembongkaran perangkat sound horeg ini dilakukan menyusul penghentian siaran dan aneka propaganda dengan pengeras suara oleh Korea Utara mulai Juni 2025 di sepanjang garis demilitarisasi Korsel-Korut di lintang utara 38 derajat. Adu bising antar dua Korea itu selama ini mengganggu ketenangan dan menimbulkan polusi suara bagi warga dua negara. Meski secara teknis Korsel dan Korut masih berperang, pemerintahan baru di Seoul di bawah pemerintahan Lee Jae-myung memilih pendekatan lebih bersahabat terhadap Korut. Pendekatan itu antara lain dicerminkan dengan membongkar jaringan pengeras suara itu. Saling mengirim propaganda antara Korsel dan Korut bukanlah hal baru. Tercatat kedua negara sempat dihebohkan dengan pengiriman balon udara berisi propaganda dari kedua belah pihak. Peristiwa ini ternyata menjadi salah satu pemicu munculnya sound horeg di kedua negara. Seperti apa ceritanya? Pada 2024, kedua Korea saling serang propaganda. Korut mengirimkan balon udara berisi sampah dan diduga kotoran manusia ke arah selatan. Korut mengatakan itu adalah balasan terhadap propaganda serupa yang terlebih dahulu dilakukan para aktivis Korsel. Sebagai tanggapan, Presiden Korsel waktu itu, Yoon Suk-yeol memerintahkan perang sound horeg dengan melancarkan propaganda dengan suara keras, termasuk penyiaran lagu-lagu K-pop serta berbagai berita dengan suara yang memekakkan gendang telinga. Tak lama berselang, Korea Utara membalas dengan melancarkan siaran bising menyerupai dengungan dan bunyi-bunyi aneh yang membuat warga Korsel di dekat perbatasan terganggu secara fisik dan mental. Pasalnya, Korut memperdengarkan suara tembakan senjata api, suara orang kesakitan di medan perang, ledakan bom dan musik yang nadanya menakutkan mulai pukul 23.00. Namun sejak dipimpin oleh Lee, Korsel mencoba resep baru untuk berurusan dengan Korut. Di antaranya dia meminta kelompok aktivis Korsel menghentikan pengiriman brosur propaganda ke Korea Utara lewat balon udara. Presiden Lee menyatakan pihaknya berusaha menjalin komunikasi dengan Pyongyang tanpa menempatkan syarat tertentu. Langkah itu diambil demi mencarikan hubungan yang memburuk di zaman pendahulunya Presiden Yoon. Korsel dan Korut secara teknis masih berperang meskipun perang Korea pada 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata. Tidak ada perjanjian pengakhiran perang dan perdamaian yang ditandatangani hingga kini. Berakhirnya perang sound horeg ini menunjukkan adanya kemauan dari kedua pihak untuk menurunkan tensi perang. Namun apakah gencatan senjata propaganda ini benar-benar menjadi awal perdamaian atau hanya jeda sesaat sebelum konfrontasi lain muncul? Gimana menurut Sobat Kompas?